Apa kabar anak-anakku tercinta? Hari ini kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Untuk siswa kelas 4 pada tema 1 subtema 3 di semester dasar. Tujuan pembelajaran IPA kali ini adalah untuk kompetensi pengetahuan KD 3.6 yakni menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Untuk kompetensi keterampilan, KD 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, anak-anakku semua, coba kalian simak pada gambar berikut ini. Ada seorang anak laki-laki sedang berteriak di tengah lapangan. Di sampingnya ada gambar seorang anak laki-laki sedang berteriak di dalam ruangan kamar mandi. Lalu, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Kemudian apa yang terjadi? Bandingkan pula ketika kamu berteriak di dalam kamar mandi. Lalu apa perbedaannya? Ya, jadi ketika kalian berteriak di dalam kamar mandi, kalian akan mendengarkan gaung suara kalian. Berbeda ketika kalian berteriak di lapangan. Selanjutnya, kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Di situ terlihat ada seorang pelatih karawitan, kita sebut saja namanya Pak Tek, sedang menabuh kendang. Saat berlatih karawitan, kita menjumpai alat tabuh yang bernama gendang. Lalu kamu perhatikan bagaimana bunyi pada gendang. Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Setelah kalian menyimak ilustrasi sebelumnya, saatnya kita belajar bersama tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, karung goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama yakni gaung atau kerdam. Sudahkah kalian mempelajarinya di rumah? Ya, anak-anak, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sekitar 10 hingga 20 meter. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, di mana sebagian bunyi pantul tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Misalnya, bunyi asli, kemari. Bunyi pantulnya juga sama, kemari. Karena tiba bersamaan, sebagian hanya ditangkap pada suku kata depan dan belakangnya saja, ke dan ri. Anak-anakku, macam bunyi pantul yang kedua
yakni gema. Coba kalian lihat pada gambar di atas. Ada seorang anak yang berteriak di atas bukit, meneriakkan kata halo, 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 halo. Kata tersebut terdengar berulang-ulang, semakin lemah, semakin lemah, semakin menjauh, semakin menjauh. Nah, itu yang dinamakan gema. Mungkin ada dari kalian yang pernah mengalaminya. Mari kita belajar tentang gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Misalnya, bunyi aslinya kemari. Bunyi pantulnya mengikuti sesudah bunyi asli. Kemari, kemari, kemari. Berikut berulang-ulang semakin lemah dan semakin lemah. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, anak-anak, untuk penambahan wawasan, Bu Guru perlihatkan sebuah kapal laut yang tengah berlayar di samudra menggunakan teknologi mutakhir yakni hidroakustik yang fungsinya untuk mengukur kedalaman laut dan mengukur jarak dari permukaan air laut hingga paling bawah sendiri atau dasar lautnya. Jadi ketika bunyi tersebut dipancarkan ke dasar lautan, membentur suatu benda dan kembali lagi ke penerima sonar, maka jaraknya yang ditempuh bunyi tersebut dapat diukur. Kemudian dapat diketahui letak benda yang ada di bawah permukaan laut. Sonar merupakan teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air untuk navigasi atau mendeteksi kendaraan air lainnya. Tugas untuk kalian pada hari ini adalah yang pertama, kelompokkan benda-benda yang dapat memantulkan bunyi dan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 benda. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara gema dan gaung. Silakan tulis di buku kalian dengan rapi. Terima kasih telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.